Pembahasan SIMA UI Seleksi Masuk Universitas Indonesia tahun 2016 Matematika Dasar Lingkaran Soal nomor 12. Lingkaran A, B, dan C saling bersinggungan satu sama lain serta menyinggung lingkaran D pada bagian dalam. Baik, untuk yang pertama di sini ada lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C yang saling bersinggungan serta di sini menyinggung lingkaran D pada bagian dalam. Sehingga lingkaran A, B, dan C berada di dalam lingkaran D. Kemudian untuk yang berikutnya lingkaran B dan C berukuran sama. Baik, jadi di sini lingkaran B dan C berukuran sama dan lingkaran A memiliki jari-jari satu serta melalui pusat lingkaran D. Baik, jadi di sini untuk lingkaran A ini jari-jarinya satu sehingga berbeda dengan lingkaran B dan lingkaran C. Ini kita perbesar serta melalui pusat lingkaran D. Artinya di sini untuk pusat lingkaran D atau pusat lingkaran yang besar ini bersinggungan dengan lingkaran A. Kemudian di sini ada pusat lingkaran A, pusat lingkaran B, pusat lingkaran C. Apabila di sini kita lihat dalam soal, karena di sini berukuran sama, maka jari-jari pada lingkaran B itu sama dengan jari-jari pada lingkaran C. Sehingga di sini bisa kita tulis jari-jari lingkaran B, jari-jari lingkaran B. Karena di sini jari-jari lingkaran B sama dengan jari-jari lingkaran C. Atau di sini juga bisa kita tulis jari-jari lingkaran C, jari-jari lingkaran C. Kemudian untuk jari-jari lingkaran A itu adalah 1, sehingga di sini 1. Di sini pun juga sama, jarak pusat lingkaran A ke pusat lingkaran D di sini juga 1. Kemudian untuk yang ditanyakan jumlah luas lingkaran A, B, dan C adalah baik, jadi di sini untuk luas lingkaran itu rumusnya adalah pi dikali r kuadrat. Karena di sini ada 3 lingkaran A, B, dan C sehingga di sini pi dikali r kuadrat plus pi r kuadrat plus pi r kuadrat. Yang di sini r-nya itu adalah r lingkaran A, jari-jari lingkaran B, dan jari-jari lingkaran C. Maka sebelum kita menjawab ini, terlebih dahulu akan kita cari terlebih dahulu jari-jari dari lingkaran B dan jari-jari dari lingkaran C. Yang di sini panjangnya sama sehingga kita hanya perlu mencari salah satu. Karena di sini sudah saya tulis jari-jari lingkaran B, maka ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Sehingga untuk rumus ini akan kita kunci terlebih dahulu. Kita lihat di dalam sketsa, ini akan kita uraikan satu persatu sehingga nanti akan membentuk suatu persamaan yang di sini nanti dari persamaan tersebut kita akan menemukan jari-jari dari lingkaran B. Pertama-tama di sini dari pusat lingkaran D sampai ke kulit lingkaran D atau di sini adalah jari-jari dari lingkaran D itu adalah 2. Dan di sini dari pusat lingkaran B, apabila di sini kita tarik garis ke pusat lingkaran C, ini adalah membentuk garis lurus yang panjangnya itu adalah jari-jari lingkaran B ditambah jari-jari lingkaran B. Sehingga di sini adalah 2 jari-jari lingkaran B. Kemudian apabila di sini dari pusat lingkaran A kita tarik ke pusat lingkaran B, maka untuk garis miring ini adalah jari-jari lingkaran A ditambah jari-jari lingkaran B. Sehingga di sini 1 ditambah RB. Begitu juga dari pusat lingkaran A kita tarik garis ke pusat lingkaran C. Karena di sini jari-jari lingkaran C sama dengan jari-jari lingkaran B. Sehingga di sini 1 ditambah jari-jari lingkaran B. Maka di sini membentuk suatu segitiga sama kaki. Yang ini nanti akan kita gunakan itu adalah setengahnya. Karena ini nanti kita masukkan rumus Pythagoras. Sehingga di sini kita misalkan terlebih dahulu, semisal dari pusat lingkaran D sampai ke sini, sampai ke alas, ini adalah N. Maka di sini bisa dilihat untuk segitiga ini apabila kita pindah ke sebelah sini,
Sisi miringnya itu adalah 1 plus RB, alasnya itu adalah RB, dan tingginya itu adalah 1 plus N. Karena dari sini sampai sini 1, dari sini sampai alas itu adalah N. Sehingga di sini untuk rumusnya ini membentuk suatu persamaan sisi miring kuadrat 1 plus RB kuadrat sama dengan tinggi kuadrat 1 plus N dalam kurung kuadrat per alas kuadrat. Kemudian 1 plus RB apabila di sini kita kuadratkan itu adalah 1 plus RB dikali 1 plus RB. Hasilnya itu adalah 1 plus 2RB plus RB kuadrat. Begitu juga dengan 1 plus N, ini dikuadratkan. Sehingga 1 plus N dikalikan 1 plus N, hasilnya itu adalah 1 plus 2N plus N kuadrat. Sehingga di sini 1 dan 1 bisa kita coret, sama-sama kita kurangi 1. Kemudian ini juga RB kuadrat dan RB kuadrat bisa kita coret, sama-sama kita kurangi dengan RB kuadrat. Atau di sini dipindah ruas salah satunya sehingga di sini RB kuadrat dikurangi RB kuadrat. Sehingga di sini menjadi 2RB sama dengan 2N plus N kuadrat. Atau di sini RB sama dengan 2N plus N kuadrat dibagi 2. Ini kita sudah menemukan nilai untuk RB, namun di sini masih ada variabel N. Sehingga kita membutuhkan satu persamaan lagi yang di situ ada RB dan N, dan dari dua persamaan nanti bisa kita substitusi. Maka di sini kita memerlukan segitiga lagi, yaitu adalah segitiga yang ini, segitiga kecil yang dari pusat lingkaran D sampai ke pusat lingkaran C dan sampai ke titik singgung dari lingkaran B dan lingkaran C. Apabila di sini kita pindah ke sebelah kanan, alasnya itu adalah RB, tingginya itu adalah N, kemudian sisi miringnya 2 didapat dari sini sampai ke sini, atau ini adalah jari-jari lingkaran D. Bisa dilihat di sini jari-jari lingkaran D ini adalah 2. Sehingga di sini 2 dikurangi dengan RB, ini adalah sisi miringnya. Sehingga di sini membentuk suatu persamaan 2 min RB kuadrat itu adalah N kuadrat atau tinggi kuadrat ditambah dengan RB kuadrat. 2 min RB kuadrat itu adalah 2 min RB dikali 2 min RB, hasilnya itu adalah 4 min 4 RB plus RB kuadrat. Sehingga di sini bisa dilihat untuk RB kuadrat dan RB kuadrat bisa kita coret. Sehingga di sini menjadi 4 min 4 RB sama dengan N kuadrat. Sehingga di sini kita sudah menemukan persamaannya, sehingga dari dua persamaan ini akan kita kunci dan akan kita substitusi. Dengan di sini RB itu adalah 2N plus N kuadrat per 2. Sehingga di sini 4 dikurangi 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. 2 dikali 2N plus N kuadrat itu adalah 2 dikali 2 hasilnya 4 karena di sini membawa min. Sehingga di sini min 4N kemudian min 2 dikalikan dengan N kuadrat hasilnya min 2N kuadrat. Kemudian ini min 2N kuadrat kita pindah ruas ke kanan agar di sini menjadi positif, atau kedua ruas kita jumlahkan dengan 2N kuadrat, min 4N ke ruas kanan sehingga plus 4N dan 4 ke ruas kanan sehingga min 4. Sehingga di sini menjadi 3N kuadrat plus 4N min 4 sama dengan 0. Ini membentuk satu persamaan kuadrat yang apabila di sini kita mencari N-nya, bisa kita faktorkan di sini menjadi 3N min 2 dikalikan N plus 2. 3N dikali N, di sini 3N kuadrat. 3N dikalikan dengan 2, hasilnya 6N. Min 2 dikalikan N, sehingga di sini tadi plus 6N dikurangi min 2N, hasilnya adalah 4N. Dan min 2 dikalikan 2 hasilnya min 4. Sehingga di sini ada 2, N plus 2 sama dengan 0, maka di sini N sama dengan min 2. Untuk yang satunya 3N min 2 sama dengan 0, maka di sini untuk 3N sama dengan 2,
maka N sama dengan 2/3. Maka dari dua jawaban ini yang memenuhi itu adalah yang 2/3. Karena di sini N merupakan suatu jarak dan di sini tidak mungkin negatif. Sehingga hasilnya N itu adalah 2/3. Maka dari sini 2/3 kita substitusi ke dalam RB sama dengan 2N, 2 dikali 2/3 plus N kuadrat 2/3 kuadrat per 2. Maka di sini 2 dikali 2/3 hasilnya 4/3, 2/3 kuadrat hasilnya 4/9. Maka di sini kita samakan penyebutnya 3 dan 9, di sini 27. 4 dikali 9 hasilnya 36 dan 4 dikali 3 12, maka 36 ditambah 12 hasilnya 48 per 27 dibagi 2. Sehingga di sini 48 dibagi 2 hasilnya adalah 24. Maka di sini untuk jari-jari lingkaran B ini sudah kita temukan itu adalah 24 per 27. Apabila di sini kita sederhanakan sama-sama dibagi 3 hasilnya adalah 8/9. Maka ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini luas lingkaran A, B, dan C. Untuk lingkaran A di sini jari-jarinya sudah kita temukan itu adalah 1. Ini sudah ada di dalam soal. Kemudian untuk lingkaran B ini 8/9 dan lingkaran C karena di sini jari-jarinya sama sehingga di sini juga 8/9. 1 kuadrat itu adalah 1 dikali pi hasilnya adalah pi. 8/9 kuadrat itu adalah 64/81 dikalikan pi dan di sini juga sama 64/81 pi. Apabila di sini kita jumlahkan, ini harus kita buat pecahan terlebih dahulu agar bisa dijumlahkan. Pi itu adalah 81/81 pi. Ini kita samakan penyebutnya, semua sudah sama. Sehingga 81 ditambah 64 ditambah 64 hasilnya adalah 209. Sehingga untuk jawabannya luas lingkaran A, lingkaran B, dan lingkaran C apabila dijumlahkan itu adalah 209/81 pi. Ini adalah yang D. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.